Aku nggak ngalamin bengkak-bengkak itu gitu Berarti yang sampai biru-biru enggak. termasuk yang beruntung berarti ya, Iya, Kak ya? Karena kan yang setiap pasien beruntung kayaknya ya. beda-beda ya, Iya, Kak ya? dokternya nenangin aku dan kasih tahu nanti begini gitu. Jadi aku ada tenang gitu dan aku percaya gitu sama dokter, pasti dia memberikan aku yang terbaik. Tapi Kak Rere tuh pakai prosedur yang mana sih, Kak? Pakai implan kah atau enggak? Aku mix Mix. implan dan tulang rawan ya. Tulang rawan telinga berarti Telinga. pakainya. Hai teman-teman Behind Beauty Podcast. Behind Beauty Podcast balik lagi juga bareng aku Nafila. Di Behind Beauty Podcast kali ini spesial banget. Kalau biasanya nih kita ngebahas rinoplasti bareng dokter. Nah, sekarang kita bahas bareng pasiennya langsung. Pasien dari Plastetik Klinik tentunya. Pasti teman-teman Behind Beauty udah mulai penasaran nih, gimana sih cerita rinoplasti dari sisi pasiennya langsung. Nah, di samping aku udah ada Kak Rere nih. Halo Kak Rere, apa kabar? Halo, kabar baik. Alhamdulillah. Oh iya Kak Rere, aku yakin teman-teman tuh penasaran banget dan aku juga penasaran banget. Di Behind Beauty Podcast kali ini kan kita mau ngebahas tentang rinoplastinya Kak Rere nih. Apa sih yang memutuskan, yang membuat Kak Rere memutuskan untuk melakukan rinoplasti? Sebenarnya aku waktu mau rino itu juga banyak pertimbangan ya, dan itu udah lama banget aku mau rino sebenarnya. Udah dari tahun 2000 berapa ya, 2006 deh kalau nggak Udah salah. lama banget ya berarti? Iya, Udah berapa tahun yang lalu tuh? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, udah 12 tahun mungkin. Iya, jadi maju mundur gitu, karena kan masih mikirnya harus di luar negeri atau di Indonesia gitu. Karena terus dengan seiringnya waktu berjalan, aku lihat semakin lama di plastetik di Indonesia ini kok kayaknya bagus gitu. Makanya aku akhirnya kemarin memutuskan aku mau rino seperti itu. Mungkin kalau 10 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun lebih itu mungkin bedah plastik di Indonesia masih kurang Ya, ini kali gitu. ya Kak. Tapi kan sekarang udah banyak nih, terutama di Plastetik Klinik tentunya ya Kak ya. Kak Rere tahu Plastetik Klinik dari mana Kak? Dari Instagram. Oh dari Instagram, oh serius? Iya. Oh, tapi Kak Rere, kenapa Kak Rere mutusin untuk rinoplasti itu kenapa? Apa mau punya hidung yang mancung gitu? Iya, pengen gitu. Karena kan memang dari tahun yang aku tadi sebutin itu, aku kan memang udah lama kepengen rino gitu, kepengen mancung gitu. Tapi ya masih ragu gitu, dan akhirnya aku putuskan. Dan dengan berbagai, aku tanya-tanya dulu nih ya kan, sebelum aku memutuskan ke Plastetik Klinik ini, aku cari-cari dulu, hunting dulu kemana-mana, tanya-tanya sama temen yang udah pernah melakukan rino gitu. Jadinya semakin kuat lagi gitu, karena kata temen-temen keinginannya ya. udah nggak apa-apa gitu ya kan, nggak apa-apa kok gitu ya udah. Terus akhirnya aku bener-bener ininya kuat lah gitu, ya udah deh, oke deh, Juni kemarin saya melakukan rino gitu. Sebelumnya saya konsul dulu kan sama dokter. Berarti Kak Rere rinoplastinya Juni kemarin ya? Juni, iya. Sekarang udah berapa minggu nih Kak? Udah 1 bulan ya, 1 bulan. Oh udah 1 bulan lebih. Udah kelihatan banget hasilnya nih, mungkin teman-teman bisa lihat nih, bisa di zoom mungkin kameranya nih ke bagian hidungnya Kak Rere, bener-bener udah bagus banget. Udah nggak bengkak ya Kak, tapi Kak Rere ngalamin bengkak-bengkak gitu juga nggak sih? Aku sampai nggak yang ngalamin. biru gitu? Aku nggak ngalamin bengkak-bengkak itu gitu, Berarti yang sampai biru-biru enggak. termasuk yang beruntung berarti ya Kak ya? Karena kan Yang setiap pasien beruntung kayaknya beda-beda ya Kak ya? Padahal aku deg-degan kan, takutnya nanti bengep-bengep begitu kan, tapi ternyata aku nggak ngalamin itu. Bisa langsung beraktivitas tuh berarti ya? Bisa, aku selesai rino, jahitan masih rino selesai gitu. baru berapa hari aku udah kerja. Oh iya. Kata 3 dokternya harian boleh, kali ya? ya udah aku ikut. Aku kan tanya dokter dulu, konsul, dok boleh nggak kerja? Oh nggak apa-apa, boleh melakukan aktivitas. Tuh berarti kalau habis rino beberapa hari ya balik kerja juga nggak apa-apa ya Kak ya? Iya. Udah bisa. Tapi Kak pas sesi konsultasi nih ada kendalanya gitu nggak sih kalau Kak Rere? Enggak
sih aku konsultasi nyaman banget sama Semuanya dokter lancar yang rino aku ya kan. Aku konsultasi ada 1 jam lebih. Oh iya. Tapi dokternya tetap nemenin gitu ya kan. Sabar karena kan, ya. Iya karena kan rino ini kalau udah selesai rino udah nggak bisa dibentuk apa-apa lagi gitu. Dan aku orang tipikal yang rada cemas gitu, takut nanti hasilnya seperti apa ya dok, nanti gimana ya dok gitu ya kan. Tapi dokternya nenangin aku dan kasih tahu nanti begini gitu. Jadi aku ada tenang gitu dan aku percaya gitu sama dokter, pasti dia memberikan aku yang terbaik gitu. Tapi kayaknya kalau misalnya kita mau melakukan operasi itu yang paling penting adalah kepercayaan kita terhadap dokter ya. Yes, betul itu banget harus. Tapi karirnya tuh pas Rino ngomong nggak sih, dok aku maunya kayak ini nih, artis ini gitu? Enggak sih. Oh enggak? Aku cuma bilang dokter aku mau rinonya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek juga gitu ya kan. Jadi dokternya ya kasih tahu gitu, ini ukurannya gitu. Dan akhirnya dokter kasih tahu juga kalau muka aku yang kayak gini jangan terlalu tinggi, baiknya seperti ini. Ya aku ikutin aja sarannya dokter karena aku ya udah percaya sama dokter Natania ya kan. Dia pasti memberikan yang terbaik buat hidung saya gitu. Oh berarti kan kalau selama ini tuh aku taunya pasien tuh aku maunya hidungnya kayak gini gitu. Tapi kalau karirnya ini berbeda dari pasien-pasien lain gitu. Langsung percaya pokoknya sama dokter, aku maunya nggak terlalu tinggi, nggak mau terlalu pendek. Iya. Percaya Sesuaikan dengan muka. Gitu. Tapi karirnya tuh pakai prosedur yang mana sih kak? Pakai implan kah atau enggak? Aku mix implan dan tulang rawan ya. Tulang rawan telinga berarti pakainya ya. Tapi ada bekas jahitannya nggak sih kak di sini? Tapi nggak kelihatan ya? Ada tapi nggak terlihat. Nggak terlihat. Oh. Berarti aman kalau misalnya kalian mau pakai implan i-mix tulang rawan, aman banget, nggak akan kelihatan karena kan ketutupan rambut juga ya. Atau mungkin kalau yang berhijab juga ketutupan kerudung. Saya benar-benar nggak terlihat lah gitu. Tapi berasa sakit di sini nggak kak? Pasca berasanya sih kayak kebal gitu ya setelah dilakukan pembedahan di telinga gitu. Tapi selesai operasinya gitu terlihat terasa tebal-tebal aja gitu, kayak kaku gitu. Selebihnya biasa aja ya? Sakitnya masih bisa ditahan mungkin ya? Ngilu-ngilu? Tapi enggak sakit banget. Nggak sakit banget, biasa aja ya? Enggak seperti yang saya bayangkan sebelum saya melakukan rino gitu. Saya bayangannya tuh gimana gitu, sakit nanti bakalan berbulan-bulan di rumah, bakal tidur terus gitu ya? Gitu ya kan, ternyata enggak. Itu semua. Tapi karirnya waktu operasi tuh di biusnya sedasi kah? Yang tidur? Tadinya saya pilih yang semi sedasi. Yang masih bangun gitu ya? Yang masih bangun karena kata dokter biar nanti dokternya bisa kasih tahu saya ini udah pas okay belum, ini mau atau enggak. Karena saya cemas, orangnya cemasan, jadinya saya pilih yang akhirnya sedasi ya, sedasi aja yang tidur udah. Pokoknya saya percaya sama dokter pasti bikin yang terbaik deh gitu aja. Iya sih bener kan, kalau misalnya semi sedasi kita bisa ini udah pas belum, segini udah cocok belum gitu. Tapi ini karirnya bener-bener pokoknya percaya deh sama dokter. Saya nggak bisa lihat darah mbak. Oh iya, berarti karirnya termasuk yang berani banget ya ngelakuin operasi ini, memutuskan untuk rino. Iya. Udah takut darah tapi pokoknya mau punya hidung yang diinginkan, bablas aja udah. Iya. Terus karirnya tuh pernah nggak sih sebelumnya thread lift atau filler hidung? Nggak pernah sama sekali, belum pernah sama sekali. Jadi baru ini aja melakukan rino yang sudah bertahun-tahun saya mau lakukan. Iya. Karena kan biasanya orang-orang kalau dari dulu pengen rino tapi masih takut, mereka biasanya mutusin untuk thread lift atau filler dulu gitu ya. Kalau karirnya beda nih dari yang lain juga. Pokoknya langsung rino, maunya hasilnya yang permanen ya kak ya. Iya, seperti itu. Oke. Terus persiapan apa sih yang karirnya siapkan nih sebelum operasi? Mental. Pasti ya, mental tuh pasti ya. Karena saya deg-degan kan, takutnya karena udah pilihannya sedasi kan, tidur bius total, ya deg-degan gitu. Itu sih persiapan itu sama support dari keluarga sih gitu ya kan. Karena
dokter bilang kan kalau sudah bius sedasi itu yang tidur nggak bisa dirubah lagi kalau misalnya udah jadi misalnya tidak sesuai dengan yang kita mau, jadi nggak bisa dirubah lagi. Nah itu sih saya paling mental yang saya persiapkan bener-bener. Tapi kalau perasaan Kak Rere nih sebelum operasi gimana? Masih agak pelin-pelan nggak, bener nggak nih ya ngelakuin Rino gitu? Iya. Oh pasti ya. Iyalah, kayak gitu ya? Iya. Sampai kan udah konsul tuh 1,5 jam ya kan waktu sebelum Rino kan, sebelum melakukan Rino. Terus satu hari pas hari H-nya saya konsul lagi. Oh iya. Itu konsulnya ngapain lagi tuh untuk menguatkan mental? Saya bilang lagi sama dokter, jangan salah ya, saya bilang gitu. Nanti saya maunya yang seperti ini dan ukurannya seperti ini gitu. Terus kata dokter, iya. Jadi oke dok, saya percaya dok, saya gitu. Jadi inilah pentingnya sesi konsultasi ya. Selain untuk konsultasi mau bentuknya kayak gimana, tapi bonding ya antara dokter dan pasien nih harus percaya gitu ya. Iya betul, itu paling penting ya. Nah setelah operasi ini Kak Rere pas lihat hidungnya gimana nih? Aku suka sih. Langsung suka? Iya gitu. Awal-awal sih emang kan masih bengkak ya kan. Awal-awal kaget gitu. Aduh kok gini? Oh dokternya nenangin aku lagi. Tenang, pokoknya itu memang seperti itu gitu. Itu normal. Karena awalnya memang masih bengkak ya kan. Karena hidung kan habis dibedah begitu ya kan. Masukin sesuatu ke dalam pasti ada recovery-nya, ada pembengkakan sebentar katanya. Tapi ya udah karena dokter udah nenangin lagi, ya udah hari demi hari kan aku lewatin ya kan, udah sebulan lebih dan memang benar akhirnya mengecil. Jadi ya udah semakin pede lagi gitu. Tapi suka nih sekarang sama hidungnya sekarang? Suka banget ya? Suka. Aku juga suka sih. Tapi pas awal-awal berubah nih kan hidung pasti kayak aduh mukaku aneh gak ya gitu gak sih Kak? Mikir ada sih. Kan berubah nih pas bentuk muka, apalagi bagian hidung tuh kan jadi sorotan banget kan? Iya ada ya perasaan-perasaan kayak gitu ya. Terus Kak sebenarnya tuh Kak Rere udah familiar kah sama dunia bedah plastik atau sebelumnya masih tabu banget sama bedah plastik? Ya familiar sih nggak terlalu ya. Ya taunya dari sosmed aja kan gitu, cuman ya nggak tahu lebih ini lagi lah gitu tentang bedah plastik gitu. Cuman aku melihatnya di Indonesia ini memang untuk bedah plastik sudah bagus gitu. Tapi pandangan Kak Rere terhadap bedah plastik itu sebelumnya gimana Kak? Sebelum melakukan operasi plastik nih akhirnya? Serem ya, karena kan banyak denger ada yang gagal, ada yang itu. Nah itu tuh itu sih saya sempet aduh entar gagal nggak ya, entar ini gimana ya gitu. Terus pasti kan nanti saya harus kemana kalau gagal gitu ya kan. Tapi ya kembali lagi gitu karena banyak temen juga yang sudah melakukan bedah plastik ya kan. Jadinya saya ya udah oke lah, pokoknya lakuin gitu lakuin aja gitu. Nah itu dia juga pentingnya mencari tempat bedah plastik yang terpercaya ya Kak ya. Iya. Dan salah satunya di Plastik Klinik ya Kak. Iya dong. Ya terakhir nih Kak Rere, aku pengen Kak Rere kasih pesannya dong buat teman-teman Behind Beauty nih mungkin yang mau melakukan operasi plastik tapi masih mikir-mikir, masih bingung kayak Kak Rere 10 tahun yang lalu gitu. Gimana nih Kak? Iya, buat teman-teman yang mau melakukan bedah plastik atau operasi plastik, kalian tuh harus yakin ya kan. Dan aku juga dari aku sendiri aku merasa di Indonesia ini udah banyak yang bedah plastik itu yang bagus ya kan, yang dapat dipercaya gitu. Jadi kalau memang udah bulat mau memutuskan ya kan untuk melakukan bedah plastik, nggak usah ragu lagi. Nggak usah ragu lagi ya. Langsung konsul ke bedah plastik yang kamu mau ya kan dan terpercaya. Terus jangan lupa tetap di Plastik Klinik. Tuh, jangan lupa tetap di Plastik Klinik ya. Yang penting mungkin kalau ada keinginan konsul dulu aja kali ya Kak gitu ya. Karena kan kalau kita udah penting udah sih. Kayaknya pengen tapi masih ngambang-ngambang nih
kayaknya mau yang kayak gimana sih, nanti tuh akan kayak gimana, kan kalau udah konsul akan dikasih tahu ya Kak, kedepannya tuh akan seperti apa gitu. Itu sih penting. Yang terpenting konsul dulu. Iya, konsul dulu. Buat temen di plastetik klinik konsulnya itu nggak dijamin kok. Jadi mau berapa jam pun kalian akan dilayani oleh dokter-dokter pokoknya yang sabar baik. banget ya dokter-dokternya. Kamu mau yang kayak gimana? Takutnya Iya. apa sih? Nanti akan dikasih solusinya akan Betul. seperti apa gitu. Nah, buat teman-teman Behind Beauty Podcast nih mungkin ada yang pengen operasi tapi masih takut. Nah, lebih baik lakukan konsul dulu biar kita tahu nih ketakutan kita tuh apa sih, dan nanti akan dikasih solusinya sama dokter. Iya Kak ya. Nah, itu dia pertanyaan terakhir dari aku tuh Kak. Terima kasih ya Kak udah datang ke Behind Beauty Podcast ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman nih. Mungkin teman-teman yang dari kemarin penasaran gimana sih pasien tuh perasaannya sebelum rinoplasti, sebelum operasi atau operasi-operasi yang lain gitu ya. Buat teman-teman yang udah dengerin atau udah nonton Behind Beauty Podcast, terima kasih ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.